Baik, mari kita lanjutkan materi structure kita, teman-teman. Dan di chapter ke-9 ini nanti kita akan melangkah ke structure bagian kedua. Namanya jenis soalnya adalah error analysis atau caranya menganalisa error atau kesalahan di dalam kalimat, ya. Nah, tapi mari kita review sedikit materi yang sudah kita pelajari dari chapter 1 sampai chapter ke-8 karena itu nanti akan kita pakai juga di error analysis, oke? Jadi chapter 1 sampai chapter 8 kita sudah belajar mengenai 7 kelas kata dan penggunaannya di dalam kalimat, ya. Jadi yang pertama ada kata benda, ada kata ganti, ada kata kerja, ada kata hubung, ada kata sifat, ada preposisi dan kata keterangan. Nah, ini adalah kelas kata yang perlu teman-teman pahami penggunaan di kalimat supaya bisa mempraktekkan strategi dan tips dan trik untuk mengerjakan TOEFL bagian structure, ya. Nah, kemarin kita di kalimat atau sentencing kita sudah belajar mengenai penggunaan kata benda, kata ganti, dan kata kerja ya di hari pertama. Jadi kalimat itu selalu butuh subjek predikat. Subjek itu dibuatnya kalau nggak kata benda ya kata ganti. Nah, berarti sudah ketemu ya fungsinya kata benda sama kata ganti. Kemudian predikat itu juga, predikat itu dibuatnya adalah dari kata kerja atau verb, ya. Kemudian berikutnya ada kelas kata conjunction. Kalau di kalimat itu conjunction tidak harus ada, teman-teman. Nah, kapan kita pakai conjunction? Ketika teman-teman mau atau menemukan misalnya ya lebih dari satu subjek predikat di dalam kalimat. Ya, nanti baru kita masukkan conjunction. Kalau misalnya subjek predikatnya cuma satu ya nggak perlu pakai conjunction seperti itu. Kemudian kalau teman-teman mencari subjek predikat di sentencing menemukan ada salah satu dari 6 penanda inversi, maka cari yang predikat subjek, bukan subjek predikat. Oke. Kemudian kalau teman-teman menemukan penanda double komparatif, maka carikan gandengannya yaitu the more seperti itu. Nah, tapi kalau nanti sudah dicek secara sentencing, teman-teman tidak menemukan ada kesalahan apapun, berarti masalahnya bukan di sentencing tapi di phrasing, ya. Nah, di phrasing itu kita lihat titik-titiknya berada di mana. Apakah di dalamnya subjek, apakah di dalamnya predikat, apakah di dalamnya objek, ataukah di dalamnya keterangan. Karena pengertian phrase atau frasa itu adalah gabungan kata yang menempati satu posisi di dalam kalimat seperti itu. Nah, kalau titik-titiknya itu di sebelumnya kata benda, maka itu tempatnya kata sifat ya atau adjektif, teman-teman. Kemudian kalau selain tempatnya adjektif berarti itu tempatnya keterangan. Oke, jadi keterangan itu di dalam kalimat itu adalah kelas kata yang paling terakhir untuk teman-teman paling terakhir untuk teman-teman pilih. Kenapa? Karena satu keterangan itu boleh ada, boleh tidak, teman-teman, dan tempatnya memang bisa di mana aja gitu ya. Kemudian yang dijelaskan itu bisa apapun. Seperti kecuali kata benda ya. Kata benda itu kalau mau dijelaskan oleh kata keterangan, sebelumnya harus dilengkapi kata sifatnya dulu, alias subjeknya itu harus diutuhkan dulu. Atau objeknya itu harus diutuhkan dulu, baru kata benda itu bisa dijelaskan oleh keterangan. Tapi kalau kata bendanya nggak ada kata sifatnya, nah itu kemungkinan besar tidak bisa dijelaskan oleh keterangan ya teman-teman. Seperti itu. Karena keterangan yang bisa menjelaskan kata benda itu tempatnya bukan di sebelum kata benda tapi di setelahnya, dan itu pun terbatas. Hanya keterangan tempat, keterangan waktu, kemudian ada juga keterangan kalau kata bendanya itu berupa gerund itu boleh diikuti keterangan cara seperti itu. Nah, keterangan ketika dia menjelaskan predikat, teman-teman, tempatnya seperti ini ya. Jadi linking verb adverb, kemudian adverb verb adverb, atau auxiliary adverb verb adverb. Nah, auxiliary itu apa? Auxiliary itu kata kerja bantu. Jadi sebenarnya dia juga kata kerja ya, tapi dia nggak bisa berdiri sendiri di dalam predikat. Dia pasti membutuhkan kata kerja lain untuk dibantu. Seperti itu. Nah, untuk keluarga auxiliary ada 4. Yang pertama ada keluarganya do. Kita punya do, does, dan did. Gandengannya adalah verb 1. Kemudian yang kedua ada keluarganya to be, itu ada is, am, are, kemudian was, were, be, been, dan being. Itu boleh diikuti 2 jenis kata kerja. Jadi to be boleh diikuti verb ing, to be juga boleh diikuti verb 3. Ya, nanti bedanya kalau to be verb 3 itu pasif predikat. Kemudian yang berikutnya ada keluarganya have, kita punya have, has, dan had. Gandengannya adalah verb 3, dia aktif ya. Dan yang terakhir ada modal, nanti gandengannya adalah verb 1. Oke. Kemudian keterangan juga bisa menjelaskan kata sifat ya, teman-teman.
Nah, kata sifat ketika dia nempel sebelum kata benda, itu kalau mau ditambahkan keterangan bisa. Nah, nanti tempatnya seperti ini ya, teman-teman. Jadi adverb, adjektif yang determiner, kemudian adverb lagi, adjektif yang deskriptif, kemudian kata benda, nah baru adverb lagi. Seperti itu. Nah, ini nggak harus ada semuanya, nggak harus. Intinya kalau misalkan ada semuanya, urutannya seperti ini. Kemudian adjektif itu tidak ada yang jenis adjektif tidak harus nempel dengan kata benda alias dia bisa berdiri sendiri, yaitu adjektif yang deskriptif. Nah, adjektif yang deskriptif ini kalau mau ditambahkan keterangan, boleh sebelum, boleh setelahnya. Bahkan keterangan sendiri, teman-teman, itu juga bisa dijelaskan oleh keterangan yang lain. Untuk tempatnya, apakah sebelum, apakah setelahnya yang dijelaskan, itu tergantung jenis adverb yang menjelaskan dan yang dijelaskan. Seperti itu. Kemudian yang terakhir, kemarin kita juga sudah belajar mengenai preposisi ya. Nah, kelas kata preposisi ini fungsinya cuma satu, yaitu merubah kelas kata-kata benda atau kata ganti setelahnya menjadi keterangan. Nah, yang bisa merubah kelas kata itu cuma preposisi, teman-teman. Oke. Nah, keterangan jenis preposition plus noun ini, itu nanti kalau menjelaskan kata lain tempatnya adalah di setelah yang dijelaskan. Jadi yang dijelaskan dulu, baru preposition plus noun, ya, atau preposition plus pronoun. Intinya keterangan yang dibuat dari preposisi seperti itu. Nah, kemudian di chapter ke-8 kita belajar mengenai paired words atau gandengan kata. Jadi beberapa soal TOEFL structure itu ada yang cara menjawabnya kita cuma cari gandengannya saja, ya. Nah, untuk gandengan kata yang pertama kemarin kita punya conjunction, yaitu yang pertama ada not only but also. Yang kedua ada either or atau kadang juga whether or, ya. Ada juga neither nor, kemudian both and. Oke, kemudian yang berikutnya ada gandengan kata di ungkapan perbandingan. Jadi caranya kita membanding-bandingkan. Itu kalau caranya kita bilang sama dengan ya as, atau kadang the same as, atau kadang juga not so as. Oke. Kemudian yang berikutnya ada more than, caranya kita bilang lebih dari, seperti itu ya. Jadi more gandengannya than, would rather itu juga dianggap more, teman-teman. Pokoknya yang kata-kata yang dibuat dari more itu nanti gandengannya than. Dan yang terakhir caranya bilang yang paling itu the most, nanti gandengannya of, in, atau among. Seperti itu. Dan yang terakhir untuk kasus gandengan kata, kita punya gandengan kata preposisi dan keterangan. Yang pertama ada from, gandengannya to. Yang kedua ada between, gandengannya adalah and. Yang ketiga ada to, gandengannya to verb 1. Atau enough, itu gandengannya juga to verb 1. Kemudian ada so that. So-nya di sini artinya sangat, that-nya artinya sehingga ya teman-teman. Ada juga such that. Such-nya di situ artinya juga sangat, that-nya sehingga. Kemudian such as. Nah, ini beda arti. Such di sini artinya beberapa. As-nya artinya seperti. Dan yang terakhir, kalau teman-teman menemukan ungkapan urutan, nanti gandengannya adalah to verb 1. Seperti itu. Nah, itu tadi adalah materi kita mengenai chapter 1 sampai chapter ke-8 ya, mengenai teori dasar untuk soal structure TOEFL. Sebelum kita lanjut ke chapter 9 sambil menunggu azan ya, teman-teman, mungkin kalau teman-teman ada pertanyaan silahkan. Mister, kasih. Oh ya. Gimana, Miss? Gimana? Atau boleh ditulis di chat ya. Sambil kita nunggu azan sebentar aja, 2 menit.
Oke, azan sudah selesai. Mari kita ke penggunaan so that sama such that ya, teman-teman. Mari kita coba dulu ya. Kita cari yang coba kita cari kata so dulu. So yang nah di sini ya teman-teman, so that. Jadi ini gandengan. Used when emphasizing the degree or amount of something by saying what the result is. Digunakan ketika menekankan tingkatan atau jumlah sesuatu dengan cara, dengan mengatakan apa dampaknya atau hasilnya. Kayak itu kan artinya sehingga that-nya. Contohnya di situ ini. He was so weak that he could hardly stand up. Kalau diartikan, dia sangatlah lemah atau apa ya, sangatlah rikih gitu ya. Sehingga dia hampir tidak bisa berdiri. Nah, jadi so weak that he could hardly stand up. Contoh kedua, teman-teman. There was so much smoke. Nah, ada kata so much smoke that they couldn't see across the hallway. Seperti itu. Contoh lagi tuh. Nah, that itu kadang juga bisa dihilangkan, makanya dikasih tanda kurung seperti ini. Tapi kalau di TOEFL karena dia writing ya, dia nggak boleh dihilangkan, teman-teman. Tapi kalau di speaking itu boleh dihilangkan. Contohnya, everything happened so quickly that, harusnya di situ ada that-nya, tapi dihapus. Karena di speaking ini ya. Jadi I hadn't time to think. Semuanya terjadi sangat cepat, dengan sangat cepat. Sehingga saya tidak punya waktu untuk berpikir. Nah, ini penggunaannya so that. Oke, sekarang kita coba cari yang such that, teman-teman. Sebentar. Izin bertanya, Mister, beda adjektif determiner sama adjektif deskriptif apa ya? Sebentar ya. Tapi nanti kita bahas juga itu setelah yang pertanyaan such that ini. So that gimana, Miss? So that apakah ada pertanyaan? Jadi so that itu sangat apa? That-nya artinya sehingga. Itu conjunction. Jadi so weak that he could hardly stand up. Gimana? Sudah dapat belum yang so-nya dulu, yang so that-nya dulu? Mana tadi ya? Oh ini. Gimana, Miss Rahima? Atau kita ke sajat ya, sepertinya AFK, but it's okay. Kita cek such that, teman-teman. Kita carinya di such. Nah, such yang artinya, sebentar, yang artinya sangat. Nah, ini teman-teman, di sini ya. Sebentar, ini juga bisa, pakai ini juga bisa ya. Such extent atau degree, itu artinya tingkatan sama ya. To such, tetapi ini expression jadi, teman-teman. Sebentar, kita cari yang such that aja doang. Yang cuma such kemudian gandengannya that gitu. Sebentar ya, saya carikan dulu. There's no such person, nggak ada di situ. The first was such that. No, not that one. Oh, ini ternyata di sini ya, nomor 4. Di situ nggak ditulisi, teman-teman. Ya. Nah, nomor 4 di sini, pengertian nomor 4. Jadi yang pertama itu use to mention the result of a quality that something or someone has. Jadi digunakan untuk menyebutkan akibat atau dampak dari suatu karakter atau kualitas yang dimiliki oleh seseorang atau sesuatu. Contohnya seperti itu. It is such a tiny kitchen that I don't have to do much to keep it clean. Kalau diartikan, ini merupakan dapur yang sangat kecil sehingga saya tidak perlu melakukan banyak hal untuk menjaganya tetap bersih.
Jadi bedanya such sama so, such itu harus ada kata bendanya dulu ya, teman-teman, baru setelahnya diikuti that. Kalau so tidak harus ada kata bendanya. Jadi langsung kata sifat nggak apa-apa, setelahnya langsung that. Seperti itu. Contoh lagi, he came to such a sudden stop that we almost hit him. Nah, itu ada such a sudden stop that we almost hit him. Kalau diartikan dia tiba-tiba berhenti mendadak. Dia dia gimana ya kalau diartikan ya? Kalau ini nggak bisa diartikan kata per kata ya, teman-teman. Kalau ngartikan ya dia tiba-tiba berhenti mendadak sehingga kita hampir menabraknya. Seperti itu, Miss. Jadi itu bedanya so that dan such that. Jadi Kemudian, such ini apa artinya tadi, Mister? It's such sorry, a tiny kitchen. Jadi ini such ini apa artinya? sangat artinya, Miss. Oh, sangat. Sangat, ya. Jadi sebuah dapur yang sangat kecil, kalau diartikan seperti itu. Jadi Bedanya sama so, tadi nggak harus ada kata benda ya? betul, langsung diikuti that nggak apa-apa kalau so. Tapi kalau Contohnya, such, loh yang contohnya. tadi, Miss. Yang Oh tadi? iya, aku tadi paketku ternyata habis, Mister. Left sebentar. Oke. Alright. Jadi contohnya sebentar. Makanya tadi waktu saya tanya kok nggak ada respon gitu. Iya, Oke, saya jadi chat tadi izin left sebentar. oke. Hmm. Oh iya, nanti Oke, saya tapi baca tidak aja keluar. lagi, Mister. Saya Oke. nanti Atau ini, Miss. Ini dan nih. Ini sudah saya arahkan ini. Jadi ini, so weak that. Jadi he was so weak that he could, ini ya, saya agak gedein biar fokus ke yang di situ contohnya itu ya. Jadi ini teman-teman, contohnya penggunaan so that. Nah, cuma yang ketiga itu that-nya dihilangkan karena speaking itu beberapa kata itu boleh dihilangkan, boleh disingkat kayak gitu itu di speaking. Tapi kalau di written English atau bahasa Inggris yang tertulis itu harus formal seperti itu. Atau nanti bisa lewat rekaman ya, Miss, karena tadi sudah kita sampaikan iya, gitu. Mister. Iya, Oke. nanti Kemudian dilihat ya, Mister. alright. Kemudian ada pertanyaan lagi mengenai perbedaan determiner dan deskriptif. Mereka sama-sama adjektif tapi beda karena dikategorikan dua gitu. Kalau sama ya nggak mungkin dibedakan jadi dua ya, teman-teman. Nah, tapi itu sudah saya sampaikan di hari ke-6. Mungkin saya mau ngecek teman-teman yang lain ya. Mungkin ada yang masih ingat ya. Apa teman-teman perbedaannya adjektif yang determiner sama adjektif yang deskriptif. Ada yang masih ingat? Atau mau nyoba dulu nggak apa-apa, salah it's okay, karena kita belajar. Ada yang tahu perbedaannya adjektif yang deskriptif sama yang determiner? Atau adjektif yang determiner, kemudian deskriptif itu bedanya apa, teman-teman? Adjektif determiner bisa jadi adjektif dan conjunction. No, nggak bisa karena dia murni adjektif, teman-teman. Ya, jadi yang determiner itu nggak bisa. Ya, ada jawaban yang benar yaitu determiner itu selalu butuh kata benda. Contoh determiner itu kata the, teman-teman. Contohnya kata the. Kalimat saya ini sudah selesai belum? The is my friend. Belum selesai. Belum selesai. Nanti ada pertanyaan gimana? Siapa? Nah, the apa gitu? The apa Apa? misalnya? Iya, the girl misalnya atau siapa ya misalnya the girl. Jadi harus ada kata benda setelahnya the. Nggak bisa dia berdiri sendiri. Atau misalnya my friend is the. Itu nggak bisa teman-teman. My friend is the. Itu nggak bisa. Titik ini nggak bisa. Harus ada kata bendanya setelahnya. Oke, misalnya my friend is the nurse. Temanku itu yang itu loh, yang nurse itu perawat. Yang perawat itu temanku. The nurse is my friend. My friend is the nurse. Temanku itu yang perawat itu, kayak gitu. Jadi the nurse. Jadi harus ada kata benda setelah determiner. Dia nggak bisa berdiri sendiri, ya. Nah, tapi untuk adjektif yang deskriptif, contohnya kata beautiful, beautiful. Sorry, beautiful. Nah, dia bisa berdiri sendiri, bisa dengan kata benda. Contohnya, the beautiful girl, the beautiful girl is my friend, misalnya ya. Atau is Tina gitu aja. Is
Tina. Gadis yang cantik itu adalah Tina. Kayak gitu. Jadi namanya Tina maksudnya gitu. Nah, situ beautiful setelahnya ada kata benda. Jadi dia nempel sama kata benda boleh. Atau dia lepas juga nggak apa-apa teman-teman. Tanpa kata benda. Contohnya, Tina is beautiful. Nah, itu dia jatuh setelah predikat is dan setelahnya nggak ada kata benda. Jadi bedanya deskriptif sama determiner. Determiner itu selalu butuh kata benda. Dia nggak bisa berdiri sendiri. Tapi kalau deskriptif boleh berdiri sendiri tanpa kata benda. Seperti itu. Ya. Nah, nanti tolong teman-teman kalau misalnya ada materi yang sudah tapi teman ketinggalan bisa ikuti lewat rekaman. Dan saya harap itu ditulis karena itu poin yang penting sekali walaupun itu cuma nama ya. Nama itu nggak penting kalau dalam bahasa Inggris. Tapi yang penting itu teman-teman tahu syarat penggunaan determiner. Apa bedanya sama syarat penggunaan adjektif yang deskriptif. Ya, karena ada alasan kenapa mereka sama-sama adjektif tapi kok dibedakan kayak gitu teman-teman. Oke. Kemudian terima kasih atas penjelasannya. Tapi dapat ya. Kalau misalkan masih bingung tolong disampaikan. Kayak gitu. Untuk nama-nama misalnya deskriptif, determiner itu nggak perlu terlalu dihafal. Yang penting teman-teman paham ada jenis kata sifat yang selalu butuh kata benda. Ada juga kata sifat yang dia bisa tanpa kata benda. Seperti itu. Mungkin ada pertanyaan lagi sebelum kita ke error analisis teman-teman. Nggak ada ya? Baik, kalau nggak ada kita lanjut ke chapter ke-9 yaitu mengenai error analysis atau structure bagian kedua. Nah, structure bagian pertama kemarin yang sudah kita pelajari itu adalah sentence completion ya atau melengkapi bagian kalimat yang hilang. Jadi si pembuat soal itu menghapus salah satu kata di soal kemudian diganti titik-titik. Nah, yang dihapus nanti diganti ditaruh di salah satu di pilihan A, B, C, D. Itu bagian pertama. Nah, untuk bagian kedua itu nanti penulis tidak memberikan titik-titik, teman-teman. Kita tidak disuruh untuk menaruh di pilihan A, B, C, D yang benar kalau ditaruh ke titik-titik apa biar jadi kalimat yang utuh dan efektif. Bukan seperti tapi kalau di error analisis bagian kedua nanti kita dikasih kalimat utuh. Jadi nggak ada yang dihilangkan sama si penulis. Tapi nanti di satu kalimat utuh itu nanti ada 4 yang digarisbawahi A, B, C, D. Nah, nanti yang digarisbawahi dari 4 itu kita disuruh milih salah satu yang salah. Nah, itu namanya error analysis. Dan error analysis ini nanti yang lebih banyak ya dibandingkan yang bagian pertama, teman-teman. Karena bagian pertama structure itu cuma 15 soal, nomor 1 sampai nomor 15 saja. Nah, untuk nomor 26, kok nomor 20. Nomor 16 maksud saya sampai nomor 40, jadi ada 25 soal ya. Itu adalah structure bagian kedua atau error analysis ini. Seperti itu. Nah, sebelum kita ke teori error analisis, saya mau kenalan sama pemanasan mengenai teori-teori sebelumnya ya, teman-teman. Misal nih, saya punya kalimat seperti ini. Albert Einstein did not work at the hospital. Nah, ini kalau diartikan bisa. Albert Einstein tidak bekerja di rumah sakit itu. Tapi di kalimat ini ada satu kata yang salah. Ada yang tahu, teman-teman? Yang salah di kata apa? Work. Betul. Verb-nya. Work. Ya, that's right. Alasannya kenapa, Miss? Betul, yang salah adalah work-nya. Harusnya Seharusnya verb one ya. alasannya betul. Itu harusnya verb 1. Alasannya kenapa? Karena udah ada Negatif. Karena kata dua negatif. did. That's right. Karena sudah ada keluarganya do, yaitu did. Maka harus diikuti verb 1, bukan verb ed. Nah, verb ed itu verb 2 atau verb 3 ya. Jadi nggak bisa, teman-teman. Jadi itu harusnya bukan did not work, tapi Albert Einstein did not work, verb 1. Seperti itu. Nah, nanti contohnya seperti ini, error analisis itu ya. Cuman bedanya yang ini kita pemanasan, nggak ada yang digarisbawahi. Kita melihat yang coba mengecek teman-teman kejeliannya di mana atau masih ingat nggak teori-teori yang sudah kita kasih sebelumnya gitu aja. Nah, Albert Einstein did not work at the hospital. Secara arti sama, Albert Einstein dulu tidak bekerja di rumah sakit ini. Nah, cuman secara grammar ini lebih tepat dibandingkan yang sebelumnya tadi. Karena do dash did gandengannya adalah verb 1, bukan verb 2 atau verb 3. Ya. Kemudian yang berikutnya, contoh kedua, an electric eel able produce electricity. Nah, kalimat ini kalau diartikan enak, teman-teman. Seekor belut listrik mampu menghasilkan listrik. Tapi secara kelas kata atau secara grammar, di sini ada penggunaan kelas kata yang salah. Nah, yang salah adalah kelas kata kata sifat. Kata sifat itu fungsinya menjelaskan kata kerja.
Nah, tapi di kalimat nomor 2 ini ada kata sifat menjelaskan, kata sifat itu harusnya menjelaskan kata benda maksud saya. Nah, tapi di kalimat ini ada kata sifat menjelaskan kata kerja. Ada yang tahu kata sifat apa di situ, teman-teman? Yang salah. Harusnya dia menjelaskan kata benda, tapi malah menjelaskan kata kerja. Electricity. Electricity itu kata benda. Ya, kata able. That's right. Able itu artinya dapat, teman-teman. Atau mampu. Betul. Dia adalah kata sifat. Nggak bisa. Mampu menghasilkan itu able produce nggak bisa, teman-teman. Nah, yang bisa menjelaskan kata kerja produce di situ cuma 2. Kalau nggak keterangan atau adverb, ya auxiliary. Itu kata kerja juga. Nah, kebetulan di auxiliary, teman-teman. Nah, ada yang ngechat nih di chat. Sir, tuhnya kayaknya kurang tuh ya, Sir, di situ. Misalnya able to produce. Nah, kalau kita tulis able to produce, teman-teman nanti cari predikat nggak akan ketemu. Ya, jadi misalnya di situ an electric eel able to produce electricity. Teman-teman nggak akan menemukan ada predikat di kalimat itu nanti. Dan kalimat kurang to be ya. Nah, untuk membenarkan, misalnya kalau teman-teman mau membenarkan yang salah ya, itu nggak bisa melakukan dua langkah. Misalnya ditambah to setelahnya, sebelumnya tambah to be. Itu nanti semua pilihan jawaban, kalau kita melakukan 2 langkah perubahan, semuanya bisa jadi jawaban, teman-teman. Bisa benar, semuanya bisa benar, bisa salah kayak gitu. Jadi kita hanya bisa melakukan 1 langkah untuk membenarkan. Kalau mau menambahkan ya di mana? Kalau setelahnya ya setelahnya aja. Kalau sebelumnya ya sebelumnya aja. Kayak gitu. Nah, di situ ada yang chat harusnya can ya. Betul. Itu tadi yang saya sebutkan tadi. Yang bisa menjelaskan kata kerja cuma 2. Kalau nggak keterangan ya auxiliary. Nah, kebetulan di modal auxiliary itu ada kata yang artinya sama dengan able, yaitu can. Jadi itu yang salah adalah able, harusnya diganti dengan can, teman-teman. Ya, jadi harusnya an electric eel can produce electricity. Artinya sama. Seekor belut listrik dapat atau mampu menghasilkan listrik. Nah, tapi yang kedua ini lebih tepat dibandingkan yang sebelumnya tadi. Karena yang bisa menjelaskan kata kerja itu cuma 2, teman-teman. Kalau nggak kata keterangan, ya kata auxiliary. Itu kelas kata kerja juga. Cuma bedanya dengan kata kerja yang lain, auxiliary itu hanya bisa menjelaskan kata kerja lain. Seperti itu. Dia nggak bisa berdiri sendiri di dalam predikat. Seperti itu. Ya. Contoh lagi, ketiga. Caranya kalau di sini ada pemborosan, teman-teman. Ya, ada kata yang sama si pembuat soal itu ditambah-tambahi malah nanti jadi salah. Jadi pemborosan. Contohnya, he is the most best PUBG mobile player in the world. Dia adalah pemain PUBG yang paling terbaik di dunia ini. Nah, yang salah adalah most-nya. Betul, teman-teman. Nah, most best itu pemborosan. Best itu sudah superlatif, artinya sudah yang paling baik. Maka nggak perlu ditambah paling lagi. Jadi ya harus dihilangkan most-nya ya, harus dihapus. Jadi harusnya, he is the best PUBG mobile player in the world. Seperti itu. Kalau seandainya kita lebih milih most dan base-nya dihapus, gimana dalam strukturnya, Mister? Nanti kalau Betul. diartikan bisa nggak, Miss? Enak nggak misalnya kita bilang, dia adalah pemain PUBG Mobile yang paling di dunia ini. Enak nggak? Oh, iya. Enggak. Iya kan? Jadi yang harus hilang adalah adverb most-nya. Karena adverb itu menjelaskan kata sifat di sini. Sedangkan kata sifat di sini ketika ditambah most itu dia berubah bentuk. Contohnya ada lagi yang kemarin kita belajar di double komparatif, teman-teman. Buruk itu misalnya bad. Lebih buruk itu worse pakai E ya. Nah, yang paling buruk itu worst pakai T. Itu terburuk atau yang paling buruk itu worst. Seperti itu. Nah, nanti sebelumnya nggak boleh kita bilang most worst. Itu pemborosan. Karena sudah ada worst itu superlatif, nggak perlu ditambah most lagi. Seperti itu. Jadi yang punya arti itu yang worst-nya, bukan most-nya, teman-teman. Karena adverb kalau kita hilangkan, sedangkan dia hanya sebagai penjelas saja, nggak apa-apa kalau adverb-nya dihilangkan. Tapi kalau yang dijelaskan, yang dihilangkan, nanti ada bagian kalimat yang hilang. Seperti itu. Maka yang harus dihilangkan adalah yang kelas kata yang lebih tidak penting, seperti itu. Ya, atau yang menjelaskan, bukan yang dijelaskan. Seperti itu. Kalau ada yang harus dihilangkan, ya. Kemudian berikutnya, contoh keempat. Nah, ini ada yang terbalik. Ya, contohnya, the method new was proven to be effective. Ada yang tahu yang kebalik kata apa dan apa?
Method Oh, and new. The method new. Harusnya the new method. That's right, the method new ya, harusnya the new method. Materi kita hari ke-6. Kata sifat dulu, baru kata benda. Nah, kata sifat itu boleh jatuh di setelah kata benda, teman-teman. Ketika kata sifat itu setelahnya ada penjelasnya. Atau kata sifat itu panjang, itu baru diletakkan di setelah kata benda. Tapi kalau kata sifat itu cuma satu aja seperti ini, nggak ada penjelasnya sama sekali, maka tempatnya di sebelum kata benda yang dijelaskan. Seperti itu. Ya. Oke, dan contoh terakhir ini yang paling sulit, teman-teman. Ini si pembuat soal ini menghilangkan satu kata yang harusnya ada di dalam kalimat tersebut. Contohnya, one the most important skills to acquire is communication. Ada yang tahu kira-kira? One of Of-nya. the most. One That's of right. the most. Betul. One of the most Communication. important skills to acquire is communication. Good job, teman-teman. Jadi nanti kalau diartikan salah satu dari kalau betulnya ini ya, one of the most important skills to acquire is communication. Salah satu dari kemampuan yang paling penting untuk dimiliki adalah komunikasi. Seperti itu. Oke, nah sebentar. Ada pertanyaan. Jadi intinya error analysis itu menghilangkan, menambah, mengganti kata yang salah dalam kalimat dasar. Ada satu yang hilang. Jadi bisa dibilang mengganti itu nomor 1 dan 2 ya. Jadi si pembuat soal itu mengganti satu kata di dalam kalimat. Kemudian yang kedua itu menambahkan yang tidak perlu. Yang keempat itu membalik. Nah, yang nggak ada di situ membalik atau menukar tempatnya posisinya, ya kan? Dan yang terakhir menghilangkan. Seperti itu. Jadi kesimpulannya cuma seperti itu sebenarnya. Nah, untuk teorinya apa aja yang dibalik dan itu sebenarnya sudah kita pelajari dari chapter 1 sampai chapter ke-8. Mungkin yang bikin lebih sulit dari error analysis ini adalah tantangan teman-teman mengenai vocab-vocabnya. Nah, kembali lagi ke pertemuan pertama dulu ya. Ketika kita perkenalan dengan TOEFL, saya mengingatkan teman-teman yang paling penting buat teman-teman di TOEFL ini bukan grammar, tapi lebih penting lagi vocab. Seperti itu. Jadi kalau teman-teman dapat vocab baru, itu nanti ditulis terutama kelas katanya juga dan artinya. Seperti itu. Harus teliti ya berarti. Betul, teman. Tapi gini, teliti itu nanti kalau teman-teman baru pertama kenal ya. Ini kan hitungannya teman-teman baru pertama kenal. Nanti kalau latihan teman-teman harus teliti. Tapi kalau sudah sering, contohnya ya teman-teman, ini buat contoh aja, buat semangat juga buat teman-teman. Contohnya saya sendiri. Nah, saya itu kalau udah terlalu sering ketemu soal error analysis, nanti kalau sudah ketemu soal beneran, itu gampang banget, nggak teliti pun udah enak teman-teman. Kadang kita bisa sengaja misalnya nih, ini bisa saya salahkan, itu bisa. Karena kadang kan misalnya ada yang minta skor sekian, jangan tinggi-tinggi. Nah, itu kan kita harus apa namanya? Jangan tinggi-tinggi gitu, intinya ya harus ada yang disalahkan gitu. Nah itu yang bisa kita kontrol itu sebenarnya di structure kayak gitu, karena teorinya itu sudah fix. Mungkin tantangannya di vocab aja. Kalau di listening sama reading, teman-teman itu ada beberapa kendala. Kalau di listening itu kendalanya adalah di waktu, kalau di reading itu kendalanya adalah di vocab dan waktu juga kayak gitu. Seperti itu. Jadi ya Mister, vocab. Iya Miss, silakan. Mister, kalau misalnya kita di structure itu betulnya cuman misalnya 20, kira-kira nilainya berapa ya? Nah, itu bisa dilihat di sebentar Referensi teman. nilainya. Iya, di namanya apa namanya? Konversi, tabel konversi nilai. Nah, itu bisa dilihat di Google banyak teman-teman untuk tabel konversi nilai TOEFL ITP. Misalnya listening benar berapa, itu nanti berapa. Itu kalikan 10 ya, teman. Karena biasanya cuma tulisannya 56 misalnya, 68 misalnya. Nah, itu sebenarnya 680. 56 berarti 560 kayak gitu. Mister, kalau misalnya kita Ya, pengen dapat nilai minimal 500, betul. itu listeningnya berapa, structure-nya berapa, reading-nya berapa, itu minimal berapa, Mister? Kalau setahu saya, Miss, Benarnya. untuk listening sama reading itu salah 15. Kalau di Satunya. structure itu salah berapa ya kemarin itu? Supaya dapat 500 pas itu salah 10 kalau nggak salah, Miss. Atau 8 gitu loh. Pokoknya sorry, bukan 8. Kalau 8 masih bagus. Mungkin 12, sekitar 12. Jadi kalau di listening sama di reading itu maksimal salah 15, structure itu salah 12. Kalau saya nggak salah ya. Kira-kira seperti itu, Miss. Oh ya, makasih, Mister. Oke. Gimana? Mungkin ada
Pertanyaan lagi silakan. Tapi untuk sementara ya, karena teman-teman masih tahap proses belajar, saran saya nggak usah terlalu memikirkan skor, kecuali kalau teman-teman memang sudah pasti mau tes. Nah, itu harus memaksimalkan latihan seperti itu. Maksudnya gini teman-teman, dan untuk persiapan TOEFL singkat, itu ada tips belajar juga. Teman-teman tidak perlu menguasai seluruh skill yang diteskan. Itu yang saya rasakan. Jadi teman-teman cukup menguasai satu aja untuk menyelamatkan dua yang kurang. Misalnya teman-teman bagusnya adalah di structure. Fullkan di structure teman-teman. Oke. Listening udah jangan terlalu berharap tinggi-tinggi, reading ya kerjakan semampunya saja. Tapi yang teman-teman harus usahakan cuma satu aja, maksudnya usahakan belajar karena waktunya kan singkat misalnya seperti itu. Misalnya saya hanya punya waktu belajar 3 minggu, udah tes. Nah itu kan nggak mungkin untuk menguasai seluruh skill dalam waktu 3 minggu itu sebenarnya mungkin teman-teman. Tapi dengan kesibukannya teman-teman yang mungkin kuliah, kerja, atau ibu rumah tangga, atau sebagainya, itu nanti akan jadi tantangan yang sangat berat kayak gitu. Jadi nggak perlu semuanya harus full nilainya tinggi-tinggi, tapi cukup satu aja yang teman-teman harus fullkan, harus teman-teman optimalkan belajarnya ya. Atau dikuasai satu aja itu udah bisa menyelamatkan yang lain kayak gitu. Saya sudah daftar Mister untuk tes di bulan Maret. Oke, semangat ya teman-teman yang sudah daftar. Tinggal proses belajarnya itu maksimalkan. Kalau ada pertanyaan apapun bisa japri saya. Kalau misal saya belum balas, kadang saya lagi kelas teman-teman. Dan kadang sudah saya buka mau saya balas setelah kelas itu kadang lupa. Makanya setiap 1 jam misalkan kalau sebelum saya balas ya dikirim lagi gitu. Untuk error analisis apakah kita hanya perlu fokus ke bagian subjek dan verb seperti di contoh, Sir? Nah, berarti nanti ya untuk pertanyaan ini menjawabnya adalah ketika kita ketemu contoh soal. Karena kalau hanya menjelaskan secara membayang-bayangkan nanti malah teman-teman bingung kayak gitu. Jadi fokusnya ada caranya, teman-teman. Nanti ada urutannya ya. Tapi saya jelaskan ketika kita ketemu contoh soal. Tapi nanti antara nilai listening, structure, reading-nya selisihnya banyak, saya sudah pernah coba. Nggak apa-apa, Miss. Jadi memang kalau dalam waktu singkat, itu memang seperti itu. Daripada gini, teman-teman terlalu ambisi mengejar ketiganya, itu nanti malah fail tiga-tiganya itu malah sayang. Jadi saran saya yang teman-teman yang merasa sudah dikuasai, misalnya udah paling enak lah, kalau saya contohnya ya teman-teman itu di structure. Ya karena yang menurut saya yang paling bisa diakali itu di structure teman-teman, bisa di tips dan tricks itu di structure ya. Nah itu yang saya polkan belajarnya dulu itu di structure. Ya, jadi latihan structure aja, listening udah nggak usah terlalu berharap tinggi-tinggi, tapi tetap saya kerjakan seoptimal mungkin, semaksimal saya. Reading juga sama, semaksimal saya gitu. Tapi untuk nilai nggak usah terlalu ambisi tinggi-tinggi gitu. Maksud saya gitu aja. Tapi kalau teman-teman punya waktu banyak, misalnya 6 bulan tuh, nah baru itu udah bisa teman-teman misalnya porsi 2 bulan itu untuk structure, 2 bulan untuk listening, 2 bulan untuk reading, itu baru bisa mengoptimalkan ketiganya. Seperti jadi tips yang saya bilang tadi itu hanya ketika teman-teman waktu belajarnya singkat. Misalnya 3 minggu tadi. Jadi itu agak susah kalau teman-teman terlalu ambisi untuk mengejar ketiganya. Kecuali kalau teman-teman memang sudah ada basic atau sudah pernah kursus TOEFL atau sudah sering tes TOEFL, itu udah bisa dapat feel-nya kayak gitu. Itu bisa. Kalau saya paling paling parah itu di structure, Mister. Ya, bukan cuma Miss. Jadi saya nggak tahu juga Miss. Ini kebanyakan Saya saya ya, tertolong itu dengan listening. karena jawabannya ada ya yang kita dengar itu kalau Iya, listening kalau pasti kayak structure matematika teman. beberapa kali saya coba, mungkin karena saya nggak belajar ya, makanya saya belajar sekarang TOEFL, karena saya perlu structure-nya nih, saya tingkatin. That's right. Kebanyakan jadi masalahnya adalah di structure teman-teman. Bukan cuma teman-teman yang masih belajar ataupun tidak baru kenal, maksudnya baru kenal bahasa Inggris ya. Tutor-tutor di kamu Inggris pun banyak yang apa ya bilangnya adalah momok ya atau kelemahannya itu kebanyakan adalah di structure. Padahal tutor teman-teman. Ya, jadi mereka bingung. Misalnya kalau ketemu saya padahal bahasa Inggris saya itu biasa-biasa aja teman-teman. Nah banyak yang lebih pintar dibanding saya di kampus Inggris. Nah ketika tahu nilai saya itu mereka kaget. Kok bisa gitu? Nah eh, saya lihat nilai mereka itu kekurangannya adalah di structure. Seperti itu. Memang yang paling sulit itu nggak tahu ya, tapi menurut saya paling gampang teman-teman. Kalau menurut saya, mungkin karena sering latihan itu. Saya senang dengan soal structure itu kalau menurut saya kayak main game. Jadi kalau bagian pertama itu kayak kita disuruh mencari puzzle yang hilang di kalimat. Kalau bagian kedua juga sama sih sebenarnya puzzle aja gitu. Puzzle-nya yang salah yang mana, yang nggak cocok, yang nggak enak dilihat yang mana kayak gitu.
Nah, itu dari insting kayak gitu. Itu berarti dari otak kiri, otak kanan itu, Mister. Tulang Karena belakang juga. structure namanya aja struktur kata ya. Iya, Jadi betul. kita harus benar-benar melihat struktur kata ini sudah betul atau tidak. Gitu ya. Tapi gini, maksud saya cuma gini teman-teman. Saya aja bisa, pasti teman-teman juga bisa, gitu aja. Jadi Insya Allah. optimisme dan structure itu yang paling bisa ditiru, Pak. Paling bisa diakali, teman-teman. Paling bisa. Makanya saya bilang saya optimis, teman-teman juga pasti bisa, kayak gitu. Kemudian ada syarat nggak sih, Sir, khusus untuk daftar sekolah, misalnya nilai 500 dengan salah jelek banget sama nilai yang hampir hampir sorry. Ada nggak sih syarat khusus untuk daftar sekolah, misalnya nilai 500 dengan salah satu jelek banget sama nilai yang hampir 2 sama? Nggak ada, karena mereka hanya melihat akumulatif, teman-teman. Hanya total result atau overall score gitu. Jadi nggak melihat kelemahannya di mana, itu nggak ada. Lembaga-lembaga nggak ada, teman-teman. Ya, memang kebanyakan struktur ya yang jadi ini, teman-teman. Jadi kesulitannya teman-teman itu adalah di struktur kayak gitu. Tapi nggak apa-apa, yang penting teman-teman yang saya pernah bilang ya, jangan ada pikiran, "Ih, kok sulit?" gitu ya. Itu sugesti nanti. Itu nanti akan beneran jadi sulit. Kayak gitu, dan itu nanti bakal menurunkan semangat teman-teman belajar. Sekarang sulit ganti aja asik. Kok asik ya? Kok 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 sulit? Jangan juga sulit. Jadi gini, kok menantang ya? Nah gitu, teman-teman. Jadi kayak main game gitu, kok menantang ya? Kita kalah pengen nyoba lagi, kalah nyoba lagi kayak gitu. Nanti kalau udah terbiasa, teman-teman akan ketagihan, "Alah cuman kayak gini, coba cariin lagi yang sama, coba cariin lagi yang sama." Jadi enak banget, teman-teman. Dan soal itu di internet structure itu paling banyak dibandingkan reading dan listening. Kenapa? Karena memang yang kebanyakan dibuat pamer-pamer marketing, kemudian yang dibuat untuk misalnya nih ada contohnya mirip kayak saya gini, konten kreator di YouTube, mereka pengen bikin kelas gratis hari Sabtu Minggu misalnya. Nah, itu biasanya yang diisi adalah di strukturnya. Kenapa? Karena listening itu sulit mencari audionya, teman-teman. Kadang kita harus beli, seperti itu. Tapi kalau struktur kita bikin sendiri aja bisa, kayak gitu. Dapat ya? Intinya jangan ada pikiran sulit. Sulit itu wajar. Kita sama kayak yang sekali pernah saya katakan ke teman-teman, dulu waktu kecil kita berjalan itu juga sulit, berdiri aja sulit. Tapi kalau kita dulu nyerah, pasti nggak akan bisa sampai sekarang berjalan. Nggak akan bisa sampai sekarang berdiri, berlari, dan sebagainya. Ya, intinya jatuh berdiri lagi, itu aja. Yang penting teman-teman sudah tahu dasarnya, basicnya, apalagi ini ada rekamannya, nanti misalnya teman-teman mau belajar lagi ya, kalau nggak mau ambil program ya bisa lewat rekaman. Butuh soal bisa japri saya, "Sir, soal saya habis, ini minta soal." Gitu. Untuk struktur saya banyak sekali, teman-teman. Soal saya habis. Yang ada belum selesai dijawab, Mas. Iya, nanti kalau misalnya habis itu saya punya banyak gitu. Kemudian ada rekomendasi aplikasi di HP untuk latihan struktur, Mister? Ada, teman-teman. Nanti bisa japri saya. Atau nanti saya kirim di grup, kalau saya lupa tolong diingatkan. Ya, kayak gitu. Gimana? Nggak ada pertanyaan lagi? Kita lanjut? Lanjut ya? Lanjut, Mister. Oke, lanjut deh. Kita lanjut ke error analysis. Jadi dari contoh 5 tadi, kalau disimpulkan ya teman-teman, jadi error analysis itu ada 4 tipe atau dibagi ke dalam 4 jenis kesalahan, atau bagaimana si pembuat soal itu membuat kesalahan di dalam atau menyalahkan di dalam kalimat yang dibuat jadi soal. Nah, yang pertama itu ada namanya misformation. Dari kata formation itu pembentukan. Misformation itu pembentukan yang salah. Jadi si pembuat soal itu mengganti satu kata, diganti gitu katanya yang mirip-mirip atau kelas katanya sama tapi bentuknya salah, dan seterusnya. Intinya diganti. Kemudian yang kedua, addition. Dari kata add artinya menambah, addition itu penambahan kata yang tidak perlu. Jadi pemborosan nanti. Ya. Kemudian yang ketiga ada misordering, dari kata ordering, pengurutan. Misordering itu pengurutan yang salah. Jadi kebalik. Si pembuat soal itu menukar tempat dua kata. Ya, itu ditukar, yang harusnya urut jadi kebalik, jadi salah. Seperti itu. Nanti dia posisi kalimatnya pun akan hilang salah satu atau berubah salah satu. Seperti itu. Atau ada yang tidak jelas posisinya sebagai apa salah satu. Seperti itu. Dan yang terakhir ada omission, dari kata omit. Itu menghapus atau menghilangkan. Omission itu si pembuat soal menghapus satu kata yang penting di dalam kalimat itu, teman-teman. Nanti akhirnya malah jadi salah, seperti itu. Oke, karena ada yang hilang.
Ada bagian kalimat yang penting dan biasanya yang dihilangkan itu bagian kalimat yang kecil-kecil. Contohnya misalnya cuma kata the gitu aja. Atau misalnya kata of misalnya, yang tadi ya. Jadi biasanya di omission ini yang dihilangkan adalah kata-kata kecil seperti itu teman-teman. Determiner, preposisi, seperti itu. Jadi kadang nggak kelihatan ya. Nah dari 4 kesalahan tadi, cara pembuat soal tadi, kita rinci satu-satu. Yang pertama misformation dulu teman-teman. Nah, misformation itu dibagi ke dalam 2 kategori. Ada yang namanya derivational, ada yang namanya inflectional. Bedanya apa? Bedanya kalau di derivational, si pembuat soal itu merubah kelas kata satu kata. Jadi ada satu kata yang dirubah sama pembuat soal itu kelas katanya beda, teman-teman. Otomatis fungsi kalimatnya ada yang hilang. Kayak gitu. Kemudian kalau inflectional, si pembuat soal itu mengganti kata tersebut, tapi kelas katanya benar. Jadi secara kelas kata sudah benar, cuman bentuknya saja yang salah. Contoh yang tadi kalau derivational itu yang able produce, ya. Kalau yang inflectional tadi yang contohnya did not work it. Contohnya. Jadi itu memang sudah benar. Did not work it itu setelah did harus ada kata kerja. Nah itu work it juga kata kerja. Cuman bentuknya kata kerjanya aja yang salah. Jadi harusnya bukan verb ed tapi verb 1. Jadi sama-sama verb ya. Jadi si pembuat soal tidak merubah kelas katanya, hanya merubah bentuk kelas katanya saja. Kemudian kalau yang di derivational, si pembuat soal itu merubah satu kata yang harusnya tadi can ya teman-teman, can produce, diganti jadi able. Nah itu malah salah, kata sifat masa menjelaskan kata kerja, seperti itu kan nggak bisa. Kata sifat hanya bisa menjelaskan kata benda, seperti itu teman-teman. Nah untuk contoh lain, misalnya yang derivational dulu adalah my cat died yesterday. Nah ini kalau diartikan sebenarnya nyambung aja teman-teman. Kucingku mati kemarin. Nah tapi kalau teman-teman lihat kalimat ini tidak memiliki predikat. Ya, nah kebetulan kata kerja itu ada yang artinya juga mati teman-teman. Yaitu die, tulisannya D-I-E. Nah karena ada yesterday di sini, maka die-nya itu harus diganti menjadi verb 2, yaitu died. Tulisannya D-I-E-D. Jadi ini harusnya adalah my cat died yesterday. Artinya sama, kucingku mati kemarin. Tapi bedanya yang bawah itu ada predikat, yaitu verb 2, yaitu died. Subjeknya my cat. Tapi kalau yang atas tidak ada kata kerja sama sekali. Itu adanya kata sifat. That itu di situ kata sifat teman-teman. Seperti itu. Walaupun artinya sama, tapi kelas katanya beda. Penggunaan di kalimat juga beda. Seperti itu. Berarti is Kemudian that itu istilah apa ya, Mister? Istilah yang salah ya? Kan kalau kawan-kawan sering dia is that gitu. Itu istilah oh yang salah ya? sebenarnya bukan salah Miss, tapi ada yang hilang gitu aja. Is that itu sebenarnya kalau dilengkapi itu ungkapan bahasa Inggris Miss. Misalkan dia tamat, itu kita bilangnya he's dead. Kau tamat, you're dead. Maksudnya misalnya teman kita ada masalah nih, masalahnya sama orang yang penting, misalnya teman kita curhat sama kita, bro aku tadi numpahin bubur ke kepalanya Pak kepala sekolah dan aku kelihatan gitu misalnya. Nah terus kita bilang, aduh parah tuh bro, udah kamu tamat gitu, kita bilangnya you're dead. Nah tapi kebanyakan orang Indonesia tuh subjeknya dihilangkan, misalnya kita cuma dengernya is dead gitu. Harusnya kan he is dead, dia tamat gitu. Itu is dead gitu. Jadi itu sebenarnya bukan salah, cuman kadang kita aja yang orang Indonesia aja yang menirukan tapi tidak lengkap kayak gitu. Itu kan harusnya he is dead disingkat jadi he's dead. Nah, cuman kita dengarnya is dead gitu aja. Itu Berarti sebenarnya that ungkapan. di sini fungsinya sebagai apa, Mister? That Kata itu sifat, berarti fungsi sifat. Oh, sifat. kata sifat. Iya betul. Dan memang that yang pakai e itu kata sifat ya. D-E-A-D itu kalau teman-teman cek di kamus kelas katanya cuma kata sifat. Dia bisa jadi kata benda tapi ya. Tapi harus ada the-nya, the dead. Artinya adalah mereka yang sudah mati atau mereka yang sudah tiada kayak gitu. Tapi itu agak kasar. Contohnya Walking Dead. Mungkin teman-teman suka main game PC, ada yang pernah dengar ada Walking Dead atau filmnya juga ada kalau nggak salah. Nah itu ngomongin tentang zombie kalau gitu. Jadi orang yang sudah mati tapi masih hidup. Itu Walking Dead. Seperti itu. Tapi umumnya dead itu kata sifat. Oke gitu ya. Sekarang yang inflectional teman-teman. Contoh yang salah adalah many wild animal are endangered today. Banyak binatang liar terancam punah saat ini. Ada yang tahu yang salah di kata apa teman-teman?
Di situ cuma kehilangan satu huruf loh. Oh, S, Mister. Bukan R-nya, tapi ya S, betul di animal. animals-nya, teman-teman. Betul. Jadi kenapa kok yang salah animal-nya tunggal, kenapa harus jamak? Karena di situ ada R, teman-teman. R itu dipakai untuk subjek jamak, ya. Kemudian yang kedua ada many. Many itu determiner atau kata sifat yang selalu butuh kata benda. Dia menentukan jumlah kata bendanya. Kalau pakai many, kata bendanya harus jamak, teman-teman. Oke, sedangkan di situ many wild animal itu tunggal. Jadi ada dua petunjuk, bisa pakai many, bisa pakai are. Petunjuk teman-teman. Nah, yang salah berarti animalnya harusnya many wild animals. Seperti itu. Nah, nanti kalau diartikan, ya itu tadi sama artinya banyak binatang liar terancam punah saat ini. Seperti itu. Ya, jadi kelas katanya sudah benar kata benda. Cuman kata benda itu ada yang tunggal, ada yang jamak. Nah, di sini kita butuhnya yang jamak. Seperti itu. Karena ada many dan are. Oke, kita lanjut lagi ke jenis, sebelum kita lanjut ke kesalahan yang kedua, saya mau menyebutkan kalau misformation ini adalah jenis error yang paling sering keluar di error analisis, ya. Jadi dari 25 soal error analisis bisa dibilang 88%-nya itu adalah jenis soal ini, teman-teman. Oke, jadi kebanyakan soal error analisis itu adalah misformation. Si pembuat soal itu mengganti salah satu kata di soal tersebut, jadinya akhirnya salah. Seperti itu. Kemudian untuk jenis soal kedua, itu namanya adalah addition, dari kata add, menambahkan. Addition itu penambahan kata yang tidak perlu, ya, atau pemborosan. Contohnya tadi yang he is the most best PUBG mobile player in the world. Harusnya he is the best PUBG mobile player in the world. Most-nya nggak perlu di situ. Seperti itu. Nah, contoh lainnya teman-teman. The hour manager wants to see you. Ada yang tahu kata apa yang boros? Berarti. Ya, betul. The-nya ya, atau hour-nya. Salah satu. Ini materi kita mengenai adjektif yang determiner. Hari ke-6, teman-teman. Di adjektif yang determiner itu ada yang saya kotakin oranya. Ada yang masih ingat? Yang kenapa di determiner itu saya kotakin oranya, teman-teman? Nggak ada? Baik. Jadi yang di dalam kotak oranya itu, kita hanya bisa memilih salah satu saja untuk satu kata benda atau di dalam satu noun phrase. Ya, nah di situ ada kata benda manager, tapi dijelaskan oleh dua determiner yang di dalam kotak oranye, yaitu the sama our. Ya, determiner yang artikel sama determiner yang possessive adjective. Nah ini kita hanya boleh milih salah satu aja, jadi harus salah satu dihilangkan. Boleh the-nya atau our-nya. Oke, jadi contoh yang saya hilangkan the-nya. Nanti harusnya our manager wants to see you. Atau the manager wants to see you. Seperti itu. Untuk edition ini dia keluarnya jarang ya teman-teman. Bisa dibilang hanya 2% atau sampai 4%. Jadi satu soal atau dua soal aja di dalam soal structure TOEFL bagian kedua. Jadi karena dia jarang keluar ini kadang banyak yang sulit nyarinya yang pemborosan yang mana seperti itu. Kemudian yang ketiga, kita punya misordering atau pembalikan posisi kata, ya, dua kata yang harusnya urut malah dibalik sama si pembuat soal akhirnya jadi salah. Nah, contohnya yang salah tadi the method new harusnya the new method. Contoh lainnya adalah the actor main forgot the script. Ada yang tahu yang kebalik kata apa sama apa, teman-teman? The main actor. That's right, the main actor. Teorinya sama ya, kata sifat dulu baru kata benda. Jadi harusnya bukan the actor main tapi the main actor forgot the script. Pemeran utamanya lupa naskahnya kalau diartikan seperti itu. Dan kesalahan yang terakhir itu yang omission tadi dari kata omit. Jadi si pembuat soal itu menghapus satu kata yang penting di dalam kalimat. Contoh ya tadi adalah one the most important skills, harusnya one of the most important skills to acquire is communication. Nah, contoh lainnya seperti ini teman-teman. Man hit into that tree last night. Kalau diartikan pria menabrak pohon itu tadi malam. Ada yang tahu yang nggak enak di kata apa, teman-teman? The man. Ya, harusnya the man atau a man atau that man. Intinya man-nya di situ atau kata bendanya di situ harus dispesify ya, teman-teman, atau harus dikasih penjelas. Kenapa Sir kok gitu? Karena di dunia ini, teman-teman, pria itu ada banyak sekali.
Nah, masa semua pria di dunia itu menabrak pohon itu tadi malam, kan nggak mungkin. Kita harus jelaskan pria yang mana. Misalnya seorang pria, nah itu kan jelas ada salah satu dari ribuan pria atau jutaan atau miliaran pria di dunia ini yang menabrak pohon itu. Jadi cuma satu aja. Ya, misalnya the man boleh, that man boleh. Intinya di situ butuh determiner, harus dikasih determiner. Seperti itu ya. Contohnya mau saya tambah boleh. Jadinya a man hit into that tree last night. Seorang pria menabrak pohon itu tadi malam. Seperti itu. Nah, sebelum kita ke contoh soal, mungkin ada yang mau ditanya dulu, silahkan teman-teman. Mister, saya mau nanya, Mister, contoh yang Boleh. Mister kasih barusan, apakah itu memang salah satu contoh structure? Maksudnya tadi saya mau nanya sebenarnya, tapi lupa. Gimana pertanyaan? Tentang our manager ya tadi Oh, yang di tadi. Our Manager yang edition ya? Di our manager. Apakah itu memang benar-benar contoh dari soal structure di TOEFL gitu, Mister? Kalau seandainya Gini, memang iya, antara the dan our, mana yang paling kuat yang bisa dipakai? Maksudnya yang dihapusnya itu atau yang salah, yang error itu yang mana gitu? oke, that's good question. Jadi gini teman-teman, secara tingkatan mereka nggak ada yang lebih penting, Mas. Nggak ada yang lebih kuat, sama-sama kuatnya. Ya, dan nanti yang digarisbawahi pasti salah satu kalau ada seperti ini ya, entah the-nya entah our-nya atau dua-duanya gitu. Intinya di situ ada pemborosan, ada yang salah gitu. Ya, boleh yang dihapus kalau kita mau membenarkan ya, walaupun kita nanti di error analisis itu tidak disuruh membetulkan teman-teman, hanya disuruh mencari yang salah aja. Tapi kalau kita belajar pasti kita perlu alasan dong kenapa itu salah dan betulnya apa kayak gitu. Maka nanti kalau teman-teman penasaran pengen membenarkan ya boleh dihilangkan salah satu aja, the-nya atau our-nya. Seperti itu. Nah, kemudian pertanyaan tadi, apakah ini benar-benar dari soal structure TOEFL? Nah, teman-teman tidak akan pernah menemukan kata ini di soal structure TOEFL. Our itu tidak akan pernah, you itu tidak akan pernah, I juga tidak akan pernah, karena nggak mungkin ada di soal structure TOEFL itu orang curhat, nggak ada teman-teman. Itu TOEFL yang asli yang ITS ya. Tapi kalau TOEFL yang contohnya ILPT-nya UNER, itu pasti ada. Nanti beberapa ada yang profesor yang apa gitu, itu saya pernah tes yang di UNER itu apa namanya, dia memasukkan kata your, memasukkan kata our itu bukan asli dari ITS teman-teman. Jadi cara menandakannya seperti itu. Soal-soal di ITS itu informasinya pasti ilmiah, pasti ilmu pengetahuan. Contohnya kalau dalam bahasa Indonesia, misalnya nih ngomongin tentang kapilaritas adalah proses meresapnya air melalui celah-celah kecil, misalnya seperti itu. Nah itu kan apa namanya, nggak ada ngomongin saya, nggak ada ngomongin yang kita ajak ngomong, misalnya kamu atau kalian. Nggak ada juga ngomongin kita, nggak ada. Pasti kalau mau ngomongin orang, itu orang ketiga. Misalnya Albert Einstein, misalnya John F. Kennedy, intinya orang-orang yang berpengaruh dalam sejarah atau apapun. Pokoknya yang orang-orang penting kayak gitu, teman-teman. Ya, jadi ada untuk mengenali apakah itu beneran soal dari ITS atau tidak, itu tadi ada beberapa kata yang nggak mungkin keluar teman. Contohnya our itu pasti teman-teman nggak akan keluar di soal structure TOEFL. You juga nggak akan keluar. I juga nggak akan pernah keluar. Seperti itu, Miss. Gitu bukan pertanyaannya, Miss? Sorry, kadang saya nggak paham dengan Iya, pertanyaan. Mister. Ini Oh iya betul ya. ini Oke. kadang meraba-raba aja mana yang kuat dipakai, tapi kan nanti nggak mungkin pembuat soalnya ngasih 2 yang membuat kita bingung kan, pasti ada yang lebih Oke. menonjol Nah, salahnya gitu kan. betul. Itu nggak akan mungkin di garis salah satu apa dua-duanya nggak mungkin. Pasti yang di garis bawah cuma salah satu. Kayak gitu yang boleh yang mau dihilangkan yang mana oleh si pembuat soal. Gitu aja, Miss. Nggak mungkin dua-duanya misalnya the-nya ini A, our-nya ini B, itu nggak akan mungkin teman-teman. Karena dua-duanya setara. Nanti kalau dijawab the itu dihapus, itu benar. Our dihapus, itu juga benar strukturnya. Jadi nggak mungkin ada 2 jawaban di soal structure TOEFL yang asli ITS. Ya, seperti itu. Tapi kalau yang buat Indonesia hati-hati ya teman-teman. Saya sering sekali kalau di soal-soal yang buat orang Indonesia itu orang Indonesia itu banyak yang mulai pintar teman, bikin soal-soal traktor tuh mirip-mirip kayak yang di ITS. Cuman yang bikin lucu itu kadang kunci jawaban sama yang menggaris bawah ini seperti ini. Jadi pilihan-pilihan yang di garis bawah itu. Tapi saya belajar dari situ, maksudnya kalau saya mau bikin soal saya tahu celahnya yang salah di mana, harusnya gimana itu saya tahu dari mempelajari soal-soal buatan orang-orang kayak gitu. Dapat ya tapi, Miss?
Dapat, Mi. Oke, dapat. Makasih, Oke. Mister. Alright, mungkin ada pertanyaan lagi dari teman-teman, silahkan. Nggak ada ya. Nah, kalau nggak ada sekarang kita coba ke latihan soal. Nah ini yang contoh soal yang asli dari ITS ya, teman-teman. Nanti ada satu kalimat utuh seperti ini, kemudian teman-teman nanti ada 4 yang digarisbawahi disuruh milih yang mana yang salah. Nah, caranya kalau teman-teman misalnya belum pernah dengan soal seperti ini bisa menggunakan cara yang agak lama, tapi nggak lama-lama banget sih, teman-teman. Caranya sama kok dengan yang chapter 1 sampai 8. Teman-teman cek secara sentencing dulu. Jadi chapter 1 sampai 5 itu cek dulu, teman-teman. Jadi cari predikat dulu di sini, kalau ditarik dari depan ke belakang ada is, subjeknya adalah gypsum, kemudian ada conjunction that, subjek lagi it, predikatnya is, kemudian nah sudah nggak ada predikat, nggak ada conjunction lagi. Artinya kalimat sudah lengkap. Subjek, predikat, conjunction, subjek, predikat. Nah berarti sentencing nggak ada masalah, teman-teman. Masalahnya berarti di phrasing ya. Nah baru kita cek satu-satu pilihan A, B, C, D. Dari yang A dulu, di situ ada to. To itu kelas katanya adalah keterangan ya, adverb. Dia lebih tepatnya adverb of degree. Keluarganya very, keluarganya really, keluarganya rather, keluarganya most sama more, dan seterusnya itu. Itu adalah keterangan. Dia menjelaskan kata sifat atau kata keterangan yang lain. Kita cek kata setelahnya. Nah, kata setelahnya ternyata soft, itu kata sifat. Berarti secara kelas kata, ya atau kelas katanya to ini sudah benar. Di sini udah nggak ada masalah. Kita lanjut setelah kata soft ada kata that, teman-teman. Nah, baru kita sudah ketemu nih salahnya nih. Masih ingat ini chapter ke-8, teman-teman. To itu gandengannya bukan that. Yang gandengannya that tadi ada yang salah satu dari teman-teman tanya tadi ya. Yaitu so. Jadi so bla 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 that. Atau such bla 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 that. Bukan to that. To that nggak ada ya teman-teman. To itu gandengannya to verb 1 bukan that. Nah berarti ya sudah ketemu, yang salah adalah yang alpha. Seperti itu. Nah nanti di situ harusnya karena setelahnya kata sifat aja, berarti di situ diisinya pakai so teman-teman harusnya. Ya. Ini materi kita chapter ke-8 mengenai paired words atau gandengan kata. Jadi harusnya gypsum is so soft that it is easy to scratch it with a fingernail. Gips itu sangatlah, kalau so di sini ya, gypsum is so soft. Gips itu sangatlah lunak sehingga mudah untuk menggoresnya hanya dengan sebuah kuku jari saja. Seperti itu. Kemudian dari contoh kedua, caranya sama teman-teman. Kita cari sentencing dulu ya. Di situ ada subject cadence. Predikatnya adalah may be considered. Kemudian sudah tidak ada penanda predikat lagi. Nggak ada conjunction yang menghubungkan dua subjek, dua predikat. Nah berarti kalimatnya sudah lengkap. Masalahnya bukan di sentencing tapi di phrasing teman-teman. Kita cek satu-satu. Yang pertama ada be. Be itu dari auxiliary to be. Yaitu bentuk aslinya atau verb satunya. Nah kita cek sebelumnya di situ ada modal. Modal setelahnya harus verb 1 ya. Berarti be secara bentuk nggak ada masalah. Setelahnya juga verb 3 itu pasif. Nggak ada masalah juga teman-teman. Berarti A bukan jawabannya. Kemudian yang bravo ada the. Itu menjelaskan kata benda rise sama fall. Kenaikan dan penurunan. Yang mana dia dihubungkan dengan conjunction fanboys. Fanboys memang menghubungkan dua yang sama ya. Berarti nggak ada masalah juga the sama n-nya. Nah yang jadi masalah adalah di frasa ini teman-teman. Ya. Nah, sebelumnya intensified itu ada preposisi. Masih ingat, teman-teman, preposisi itu setelahnya gandengannya apa? Harus ada kata apa setelahnya? Untuk Noun. dirubah jadi ya, betul. Harusnya di situ noun ya atau pronoun. Intinya objek. Dia di situ butuh objek of preposisi atau objeknya preposisi. Nah, sedangkan di situ verb 3. Verb 3 itu nggak bisa jadi objek. Ya, hanya bisa noun atau pronoun aja yang bisa jadi objek. Jadi yang ketemu ya, yang salah adalah intensified. Di situ harusnya kita rubah menjadi kata benda, harusnya adalah intensification. Artinya penguatan. Seperti itu. Nah, nanti kalau dibaca ya cadence may be considered the rise and fall in intensified of sounds. Seperti itu. Oke, kita lanjut ke contoh berikutnya. Caranya sama, kita cari kelengkapan subjek predikat. Di situ ada kata benda sitis, predikatnya adalah have.
kemudian sudah tidak ada penanda predikat lagi ataupun conjunction di kalimat. Berarti sentencing nggak ada masalah, masalahnya di phrasing. Nah, di sini ada dua yang digarisbawahi teman-teman. Ya, cities sama major. Cities itu kata benda, major itu artinya sama dengan big, sama kayak large. Dia adalah kata sifat atau adjective. Nah, berarti ya sudah ketemu teman-teman yang salah yang mana. Yang salah yang ini ya. Jadi harusnya kata sifat dulu baru kata benda. Tapi di sini kebalik. Seperti itu. Oke, jadi harusnya itu bukan most cities major, tapi harusnya adalah most major cities in the United States have at least one daily newspaper. Hampir seluruh atau kebanyakan kota-kota besar di Amerika Serikat memiliki setidaknya satu surat kabar harian. Seperti itu. Nah, dari ketiga contoh tadi, sebelum kita ke latihan buat teman-teman, mungkin ada yang mau ditanyakan dulu, silahkan. Nggak ada, kalau nggak ada kita coba dulu ke latihan soal ya teman-teman. Seperti biasa nggak perlu takut salah, kita belajar. Dicoba dulu 30 detik dimulai dari sekarang, silahkan. Baik, 30 detik sudah habis dan ada 5 jawaban yaitu belts, belt dan semuanya menjawab belts. Betul teman-teman, yang salah adalah yang belts-nya. Alasannya kenapa? Nah, caranya sama. Kita cari subjek dulu, di situ time zone subjek, predikatnya is, kemudian ada conjunction that, dia sekaligus menjadi subjek ya teman-teman. Ini materi kita besok. Kemudian predikatnya adalah extends. Oke, jadi subjek predikat, conjunction subjek predikat, nggak ada masalah sentencing, masalahnya adalah di phrasing. Yang pertama time zone itu zona waktu. Zona waktu itu kalau di Indonesia kita punya 3 ya, yaitu WIB, WITA, dan WIT. Waktu Indonesia Barat, waktu Indonesia Tengah, dan waktu Indonesia Timur. Nah itu nggak ada masalah time zone, dia tunggal karena predikatnya is, ada juga di situ, kata bendanya harus tunggal. Kemudian berikutnya ada irregular, itu kata sifat menjelaskan kata benda belts. Ya teman-teman. Kemudian yang Charlie kata benda belts itu jamak karena ada S-nya. Nah, kita cek apakah benar di situ jamak atau kita butuhnya tunggal. Caranya ngeceknya kita tarik ke depan lagi. Mungkin ada penanda jumlah. Nah, ternyata benar. Di situ ada kata e. Itu artinya sebuah, seekor, seorang, sebutir, sehelai, intinya se. Dia satu, teman-teman. Nah, maka kata bendanya yang dijelaskan itu nggak boleh jamak, harus tunggal. Jadi yang salah ya belt ini ya. Jadi harusnya bukan bukan belts tapi belt aja. Ya. Oke, good job teman-teman. Kita lanjut lagi ke nomor berikutnya. Dicoba dulu, silakan. Oke, 30 detik sudah habis. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat dulu ya. Dan semuanya menjawab like. Ya, betul teman-teman. Jawabannya adalah like ya. Alasannya kenapa? Karena like itu kata sifat teman-teman. Kata sifat itu tidak boleh punya objek seperti ini, nggak boleh. Ya, yang boleh punya objek itu cuma 2 kelas kata. Kalau nggak preposisi ya ya kata kerja ya. Kalau nggak preposisi ya kata kerja. Nah, tapi nggak mungkin di situ kita isi sama kata kerja, yang bisa cuma sama preposisi. Nah, kebetulan ada preposisi yang artinya sama dengan alike, yaitu seperti. Ya, nanti yaitu like. Jadi di situ yang salah adalah alike-nya. Oke, teman-teman, harusnya itu diganti menjadi like. Nanti kalau dibaca, like a chicken, the grouse has 4 toes with the hind one raised above the ground. Seperti itu. Right, good job. Lanjut lagi ke nomor berikutnya. Silahkan teman-teman. 30 detik dimulai dari sekarang.
Oke, 30 detik sudah habis, teman-teman. Di situ ada jawaban visited, ada juga reason, antara reason atau visited. Baik, kita cek bersama kalau gitu. Sama caranya kita cari secara sentencing. Di situ ada subjek Colorado, predikatnya adalah is visited. Kemudian ada conjunction who yang dia sekaligus menjadi subjek ya. Predikatnya adalah come, teman-teman. Nah, secara sentencing sudah lengkap. Subjek, predikat, conjunction, subjek, predikat. Berarti sentencing nggak ada masalah. Masalahnya di phrasing, teman-teman. Di situ ada every. Every itu harus diikuti kata benda tunggal. Dan di situ year-nya memang tunggal ya. Jadi nggak ada masalah. Jadi gini teman-teman. Every itu boleh diikuti kata benda jamak. Kalau, ada kalaunya ya. Kalau setelah every atau sebelumnya kata benda itu ada penanda jumlah jamaknya. Misalnya setiap 2 tahun sekali. Nah itu every 2 years. Boleh. Setiap 5 bulan. Every 5 months. Itu boleh. Tapi kalau nggak ada penanda jumlahnya di sini, misalnya nggak ada 5, nggak ada 2, atau misalnya langsung diikuti kata benda, setelah every itu nanti bendanya harus tunggal. Seperti itu. Ya. Jadi boleh diikuti jamak kalau ada penanda jumlahnya setelah every. Kalau nggak ada ya harus tunggal. Jadi every nggak ada masalah. Kemudian predikatnya is visited, dia pasif. Pasif itu nggak boleh punya objek, dan memang setelahnya nggak ada objeknya ya, karena setelahnya preposisi teman-teman. Oke, berarti visited nggak ada masalah. Kalau yang Charlie itu who, dia menjelaskan kata benda manusia, yang dijelaskan adalah kata benda tourists, artinya para pengunjung. Itu manusia ya. Nah berarti who nggak ada masalah teman-teman. Nah yang salah adalah kata a variety of reason. A variety of itu satu kata teman-teman. Sama dengan various. Sama dengan various. Dia adalah jenis kata sifat yang menunjukkan jumlah bendanya. Artinya beragam. Nah beragam itu pasti bendanya banyak. Beragam orang. Itu orangnya banyak. Namanya aja beragam. Nggak mungkin cuma satu orang. Beragam masalah. Masalahnya banyak. Beragam topik. Topiknya banyak. Seperti itu. Jadi a variety of topics. A variety of problems. A variety of lessons. Ya. Nah tapi di sini yang salah berarti adalah yang reason-nya. Harusnya itu jamak ya. Harusnya dikasih S. Karena a variety of sama kayak various, sama kayak a lot of, sama kayak a number of. Ya, itu kata bendanya harus diikuti kata benda jamak. Oke, jadi harusnya every year Colorado is visited by millions of tourists who came from a variety of reasons. Seperti itu, teman-teman. Oke, kita coba lagi ke nomor berikutnya, nggak apa-apa. Semakin terbiasa teman-teman nanti semakin hafal cara mengerjakannya. Dicoba dulu 30 detik dimulai dari sekarang. Silakan teman-teman. Oke, 30 detik sudah habis. Ada 12 jawaban teman-teman. Ya, ada jawaban many, ada wealth, ada agencies, mungkin many, wealth, agencies. Oke, many atau agencies. Baik, mari kita cek bersama ya, teman-teman. Seperti biasa kita cari sentencing dulu. Di situ ada predikat is controlled. Subjeknya adalah many of society's wealth. Kemudian sudah tidak ada penanda predikat lagi ataupun conjunction yang menghubungkan dua subjek, dua predikat. Berarti sentencing nggak ada masalah, lengkap sudah. Nah masalahnya bukan di sentencing, masalahnya adalah di phrasing. Di situ subjeknya kita lihat ada many. Nah many of the, ini ada the ya teman-teman. Ini kepemilikan. Sama kayak my, sama kayak your, ini keluarganya the. Ya, namanya possessive adjective. Dia termasuk ke dalam determiner yang di dalam kotak oranye itu, yang kita hanya bisa pilih salah satu. Ya, jadi nah many itu nanti atau many of the itu nanti harus diikuti kata benda jamak. Nah kata bendanya itu wealth teman-teman. Wealth itu artinya kekayaan. Dia tidak bisa dihitung, nggak bisa dijamakkan. Nah dia juga digarisbawahi. Jadi yang salah udah kelihatan. Kalau ada seperti ini yang salah ya antara many atau wealth. Kalau many benar, wealth harus dicarikan kata lain yang artinya sama dan harus jamak.
Tapi kalau wealth benar, ya yang salah harusnya many ini diganti dengan yang artinya sama, tapi penggunaannya beda, seperti itu. Nah, cara mengetahuinya gimana? Yang salah yang mana? Nah, kebetulan dua-duanya tempatnya di subjek, teman-teman. Nah, subjek itu ada hubungannya dengan predikat. Kita lihat predikatnya. Nah, predikatnya di situ menggunakan is. Is itu dipakai untuk subjek tunggal. Ya, jadi kalau subjeknya satu pakainya is, kalau subjeknya banyak pakainya are. Nah, di sini is berarti subjeknya harusnya tunggal. Berarti wealth di sini nggak ada masalah. Ya, karena dia kata benda yang tidak bisa dihitung, kata benda yang tidak bisa dihitung itu dianggap tunggal. Oke, teman-teman. Nah, berarti yang salah adalah kata many-nya. Harusnya di sini berarti bukan many, tapi pakainya adalah much. Jadi sama-sama artinya banyak ya, teman-teman. Tapi untuk banyak yang tidak bisa dihitung itu kita bilangnya much. Much of society's wealth seperti itu. Atau yang lebih aman itu kita pakainya a lot. Jadi a lot of society's wealth seperti itu. A lot of itu bisa untuk semua jenis benda, teman-teman. Lebih aman ya daripada much sama many. Kalau much itu untuk kata benda yang tidak bisa dihitung, many untuk kata benda yang bisa dihitung dan harus dijamakkan. Tapi kalau a lot of itu bisa untuk dua-duanya, jadi lebih aman. Kayak gitu. Oke. Jadi itu boleh ditambahkan ke catatan teman-teman mengenai adjektif. Oke, teman-teman. Jadi itu jawabannya yang alpha ya, harusnya much bukan many. Jadi much of the diikuti kata benda yang tidak bisa dihitung. Seperti itu. Kalau seandainya kita mau mempertahankan many-nya, berarti to be-nya harus are ya, Mister. Betul. Jadi misalkan kalau di sini are, berarti yang salah bukan many-nya, teman-teman. Tapi wealth-nya. Ya, harusnya di situ nanti diganti menjadi apa? Misalnya kata harta kekayaan itu kalau kata benda yang bisa dihitungnya adalah misalnya properties. Ya, properties itu kalau nggak salah tanah dan bangunan seperti itu. Atau misalnya treasures. Treasure itu bisa dihitung nggak ya? Saya lupa, teman-teman. Nah, pokoknya di situ kalau pakai many harus benda yang bisa dihitung dan jamak. Kalau pakai much, bendanya ya sudah nggak bisa dihitung. Seperti itu. Dan kata benda yang nggak bisa dihitung itu dianggap tunggal kalau di subjek, teman-teman. Jadi pakainya kalau to be ya is. Atau was kalau lampau. Tapi kalau jamak, ya pakainya are atau were kalau lampau. Seperti itu, Miss. Dapat ya? Berarti Mister, kalau Mhm. misalnya subjek kita wealth kan dia nggak bisa dihitung. Berarti Betul. singular nanti ya. That's Pasti right. singular. Betul. Kata benda yang nggak bisa dihitung itu dianggap tunggal, teman-teman. Dianggap satu kesatuan utuh. Kayak udara gitu ya. Kayak minyak. Kayak apalagi misalnya. Ada banyak kok kata benda yang nggak bisa dihitung itu. Misalnya kata benda yang dari suatu keadaan. Misalnya rasa lapar. Atau ya rasa lapar itu nggak bisa dihitung. Contohnya rasa bahagia itu nggak bisa dihitung. Atau kebahagiaan itu nggak bisa dihitung. Kayak gitu. Jadi itu dianggap tunggal kalau tempatnya di subjek. Seperti itu. Oke, kita lanjut lagi ya ke nomor berikutnya. Dicoba dulu. 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Oke, 30 detik sudah habis teman-teman. Ada 4 jawaban, semuanya menjawab heard. Ya betul, ternyata semuanya tidak terjebak ya. Ya betul, ini masalahnya di sentencing teman-teman. Jadi di situ kalau kita lihat ada subject it, predikatnya adalah is, ada conjunction that, subjeknya adalah a flash of lightning, predikatnya adalah is seen. Nah ada conjunction lagi yaitu before, subjeknya adalah a clap of thunder. Nah baru tapi di sini tidak ada predikat. Ya berarti yang salah ya heard-nya di situ. Ini kita butuh predikat. Kenapa? Karena ini verb 3 teman-teman. Verb 3 itu nggak bisa jadi predikat. Nusir, bagaimana kita bisa tahu itu verb 3 bukan verb 2? Itu materi hari ketiga. Kita harus tahu dulu arti verb satunya yaitu hear. Hear itu artinya mendengar atau mendengarkan. Dia butuh objek.
Kalau ada kata kerja yang dia itu harusnya butuh objek tapi nggak ada objeknya seperti ini, berarti itu pasif, teman-teman. Artinya bukan mendengar tapi didengar atau terdengar. Ya, berarti verb 3. Nah, verb 3 kalau berdiri sendiri tanpa auxiliary sebelumnya itu tidak bisa jadi predikat. Supaya verb 3 ini pasif supaya bisa jadi predikat ya harus pasif predikat yaitu be verb 3. Jadi ini omission. Harusnya jadinya bukan heard tapi is heard. Ya, jadi harusnya it is common knowledge that a flash of lightning is seen before a clap of thunder is heard. Seperti itu. Alright, good job. Kita lanjut lagi ke nomor berikutnya, teman-teman. Nah, ini nomor terakhir ya. Dicoba dulu 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan, teman-teman. Oke, 30 detik sudah habis, teman-teman. Dan ada 3 jawaban. Ada time, dan ada jawaban ago. Ada juga phases. Jadi antara phases, time, atau ago. Mari kita cek bersama. Seperti biasa cari sentencing dulu. Di situ ada phases, itu subjeknya. Artinya fase-fase ya. Predikatnya adalah have served. Auxiliary verb aktif dia. Predikat artinya telah berperan gitu ya. Tidak ada predikat lagi, tidak ada conjunction, berarti kalimat sudah lengkap, teman-teman. Sentencing nggak ada masalah, berarti masalahnya di phrasing. Di situ phases kata benda jamak karena predikatnya verb 1 ya, secara gandengan nggak ada masalah. Kemudian primary itu kata sifat, menjelaskan kata divisions, nggak ada masalah juga, teman-teman. Kemudian ada time itu kata benda yang tidak bisa dihitung, ya. Yang artinya waktu itu nggak bisa dihitung. Kalau time yang bisa dihitung itu artinya kali, teman-teman. Misalnya 3 kali itu 3 times. Ya, misalnya 5 kali itu 5 times. Seperti itu. Tapi kalau time yang artinya waktu itu tidak bisa dihitung. Oke, berarti nggak ada masalah ya di sini time-nya nggak boleh dijamakkan karena dia memang nggak bisa dihitung. Nah, yang salah adalah kata ago, teman-teman. Oke, nah kenapa ago salah? Nah ini saya akan dalam bahasa Indonesia aja, jangan sulit-sulit ke bahasa Inggris ya, ke bahasa Indonesia saja. Misal saya punya 2 kalimat ini teman-teman. Kalimat pertama, kita sudah saling kenal selama 7 tahun yang lalu. Itu kalimat pertama. Kalimat kedua, kita sudah saling kenal selama 7 tahun. Kalimatnya enak yang mana, teman-teman? Kita sudah saling kenal selama 7 tahun yang lalu atau kita sudah saling kenal selama 7 tahun? Yang kedua. Yang kedua ya, teman-teman. Jadi kalau kita mau pakai kata selama, ya di situ prepositionnya adalah for. For di situ artinya selama ya. Kalau dia diikuti kata benda waktu, teman-teman. Itu kita cukup kita cukup tambahkan berapa lamanya saja atau durasi, gitu ya. Nah, alias kita nggak perlu kata ago, teman-teman. Oke. Nah, kita nanti pakai kata ago itu kalau itu preposisinya bukan for atau bukan selama ya, tapi sejak. Jadi kalau pakai sejak itu baru bisa. Kalau pakai since itu baru bisa pakai ago. Ya, jadi harusnya nomor 1 itu kita sudah saling kenal sejak 7 tahun yang lalu. Nah, itu bedanya preposition for selama dan preposition since itu sejak. Jadi kalau since dikasih ago boleh, tapi kalau for jangan dikasih ago, teman-teman. Selama itu nggak perlu diikuti kapan mulainya, tapi berapa lamanya sudah melakukan itu, kayak gitu ya. Jadi harusnya Berarti ini gimana nih? statusnya dihilangkan ya, Mister? Betul. Ini adalah Agonya itu dihilangkan. betul. Si pembuat soal ini menambahkan kata yang nggak penting, teman-teman. Jadi kata yang harusnya nggak ada sama pembuat soal ditambahkan. Namanya adalah addition atau penambahan kata yang tidak perlu. Seperti itu. Jadi cara Mister, membenarkannya, ya, Miss, silakan. berarti kalau seandainya
ada kalimat yang perfect. Nah, ini kan perfect ya, Mister. Maaf Betul. nyebut nyebut Nggak karena apa-apa, emang itu that's dari okay, iya. dulu gitu ya. Mhm, Nah, berarti diselesaikan. dilarang ada ego ya. Ego itu Tidak, hanya untuk simple past kah? no, since itu juga sama, Miss. Jadi konteksnya since, sejak itu juga sama, dia adalah perfect. Nah, buat teman-teman yang baru pertama dengar kata perfect itu apa, kok sulit. Nah, itu di tenses caranya kita bilang sudah, teman-teman. Sudah itu caranya kita bilang perfect atau have verb 3 ya. Namanya itu have verb 3 itu kalau di bahasa grammar itu dinamai perfect, teman-teman. Jadi saya tulis saja have kalau diikuti verb 3, nah itu namanya perfect. Entah itu has verb 3, have verb 3 atau had verb 3, itu namanya perfect. Caranya kita bilang sudah me. Itu materi kita mengenai adverb kemarin ada auxiliary yang saya selempilkan ya. Sudah me itu namanya perfect. Nah, sudah me itu boleh pakai dua keterangan waktu. Boleh pakai for artinya selama, tapi diikuti durasinya saja. Contohnya tadi, saya sudah bekerja di sini selama 7 tahun. Atau pakai sejak juga boleh. Saya sudah bekerja di sini sejak 7 tahun yang lalu. Jadi dua-duanya itu juga present perfect, Miss. Seperti itu. Lebih tepatnya present perfect continuous sebenarnya ya teman-teman. Tapi di dalam English, jadi bahasa Inggris itu dibagi kedua kiblatnya ya. Bahasa Inggris yang Amerika sama bahasa Inggris yang British. Nah kalau yang Amerika itu perfect dan perfect continuous itu tidak terlalu beda. Teman. Atau bahkan nggak perlu pakai perfect continuous karena itu dianggap sangat formal. Jadi cukup pakai perfect itu bisa sudah mewakili perfect continuous. Itu kalau American English. Makanya tenses 16 itu bisa jadi cuma 12 kalau di apa namanya? Kalau di Inggris. Kalau di Amerika maksud saya. Tapi kalau di Inggris memang fix aturannya harus seperti itu. Dapat nggak Miss maksud saya? Berarti memang ada kalanya ego itu bisa dipakai di perfect berarti ya. Betul, Ada ego. kalanya. That's right. Atau misalnya kalau teman-teman penasaran ya, teman-teman, ada website itu untuk mengecek penggunaan kata di dalam kalimat. Ya, kita akan pergi ke web itu. Sebentar saya bukakan dulu di Edge, Microsoft Edge. Sebentar ini saya hapus dulu ya coretan-coretan di layar. Nah ini saya carikan dulu di namanya Youglish teman-teman, youglish.com. Saya kalau mau ngecek pronunciation atau ungkapan dalam bahasa Inggris di website tersebut. Sebentar saya rubah share screen-nya. Nah kalau layar teman-teman sudah pindah ke Youglish, tolong saya dikasih tahu teman-teman. Sudah ya. Nah misalnya kalau kita mau mencari kata ago, kita cek aja. Sebentar ini saya bagi share sound karena saya lupa tadi menyalakan suara di Zoom-nya. Oke, mari kita dengarkan. Just fortuitous several months ago, and that went flawless. Nah, kalau nggak ada for-nya, teman-teman, itu berarti lampau ya. Contohnya, saya bertemu Mr. P 2 minggu yang lalu. Itu kan nggak ada selamanya. Jadi saya bertemu Mr. P 2 minggu yang lalu itu lampau. Itu bukan perfect, tapi lampau. Jadi I met Mr. P 2 weeks ago. Nah itu lampau ya. Tapi kalau ada for-nya, sebentar kita cari yang ada for-nya ya teman-teman. Sorry kok for, pakainya since. Kalau go pasti pakainya since. 6 years ago. Now I wish I could years ago. Atau biasanya seperti ini. Misalnya ya. I do this periodically and sorry, bukan for ago tapi since ago. Sorry teman-teman. Many people came out during the listening session. Nah, contohnya new in there since 10 minutes ago. Nah, tapi ini di verb 1. Coba kita cari yang lain. Known deaths in any country since the pandemic began over a year ago, and of course, with the exception. Since years ago. Since I was in college many decades ago, and it was going to take. So since you started 50 years ago as a runner. Ooh, don't make me sound so old. Well, people can do the math themselves. I'll leave that out. I should have told you I was a runner in 19. Nah, intinya itu tadi ya, since gandengannya ago, teman-teman. Atau kalau kita cari for ago, ada nggak for ago?
Nah, ini beda ya, teman-teman, hurufnya ini besar, Many ini people beda. came out during the listening sessions for AGO in the summer of Nah, itu AGO, bukan ago. Years ago. Jace wrote this really awesome article on auto-tune for free. Nah, hati-hati dengan kata tadi ya. Nah, ini hati-hati dengan structure ini, teman-teman. Ini for free itu jadi satu, artinya untuk gratis gitu ya, maksudnya tanpa biaya apapun. Nah, terus several years ago itu beda. Itu beda bagian. Itu several years ago itu beberapa tahun yang lalu. Jadi ini kalau diartikan, Jace menulis ini, Jace menulis artikel yang sangat menakjubkan ini di Autotune secara gratis beberapa tahun yang lalu. Jadi for-nya di sini bukan artinya selama. Oke, hati-hati karena for punya banyak It all arti. happened for me about 30 years ago. Intinya nggak ada for diikuti kapan mulainya nggak ada, teman-teman. Yang ada nanti di sini for-nya miliknya me ya, for me, buat saya. Nah, itu ada preposisi lagi about 30 years ago. Sorry, about di sini bukan preposisi, dia keterangan, artinya kira-kira. Kira-kira 30 tahun yang lalu, seperti itu keterangan waktu. Tapi dapat nggak maksud saya? Maksudnya, jadi for itu nggak bisa ketemu ago kalau yang artinya for-nya selama ya. Tapi kalau since itu bisa. Contohnya yang tadi, since ketemunya gandengannya adalah ago. Sejak kapan? Sejak 3 tahun yang lalu. Kayak gitu. Tapi selama itu nggak bisa selama kapan. Pasti selama berapa lama. Atau selama, berapa lama gitu. Nanti jawabnya selama 3 tahun. Selama 5 hari. Selama 2 minggu. Seperti itu. Berarti kalau yang secara rumus HA ditambah verb 3 memang nggak ada ketemu ago kan, Mister? Nggak ada, Miss. Iya, itu maksud pertanyaannya tadi, Mister. Berarti ago itu memang untuk lampau juga, tapi nggak di-perfect kan? Iya, nggak harus di-perfect aja, teman-teman. Tergantung konteks seperti itu. Sorry. Nah, misal kalau kita cek di kamus saja, sebenarnya di kamus itu banyak mestinya contohnya. Nah, coba kita lihat. Nah, nih, grammar patterns with ago. Use the simple past. Kalau cuma ago aja di simple past ya. Jadi, I started a new job a few weeks ago. Saya memulai sebuah pekerjaan baru beberapa minggu lalu. Nah, jangan mengatakan I have started a new job a few weeks ago. Jangan berkata saya sudah memulai sebuah pekerjaan baru beberapa minggu yang lalu. Jadi jangan pakai have verb 3 kalau nggak ada since-nya. Oke. Kemudian jangan menggunakan preposisi seperti at, in, atau on sebelum kata ago. Oke, contohnya yang benar adalah they first met 15 years ago. Jangan bilang they first met at atau in 15 years ago. Itu nggak bisa. Oke. Kemudian, nah ini, don't use since or before with ago. You say, I came to the US 2 months ago. Nah, tapi kalau have, baru pakainya since, teman. Jadi gimana ya? Sebentar, teman-teman. Ada kok. Coba ya. Since. Atau kita cari di halaman since. Lagi, since. Kenapa nggak ada ya di sini, teman-teman? Atau kita coba cari kata since saja. Coba, since. Yang preposition ya, tentunya. Nah, contohnya dikasih tahun boleh, atau kalau kapan mulainya itu yang ada ago-nya, sebentar ya teman-teman, karena sebentar, coba saya cari ago di sini. Di contohnya nggak ada juga di kamus ternyata. Tapi mungkin di kamus lain ada ya, teman-teman. Di Longman nggak ada, tapi di kamus lain nggak ada. Intinya itu tadi, kalau kita analogi, kalau mau pakai since, ini kan bedanya preposition since sama for. Kalau since ada ago-nya, kalau for jangan dikasih ago. Seperti itu. Tapi kalau nggak ada for, nggak ada since, pakai ago nggak apa-apa. Itu nanti beda konteks aja, beda waktu aja, seperti itu. Dapat, Mister. Oke, dapat ya. Nanti kalau teman-teman akan lebih kuat pemahaman dari latihan soal, seperti itu. Gimana? Mungkin ada pertanyaan lagi, silahkan.
Nggak ada teman-teman? Baik, kalau nggak ada atau nanti ketika teman-teman latihan yang ada di Google Drive ya, itu kalau menemukan kesulitan boleh japri saya. Nanti saya bantu lewat WhatsApp. Baik, thank you so much for having me today guys. I'll see you next time. The last I say, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Okay, Mr. thank you everyone. All right, good night.